Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mela Lutfi, NIM 170101161002, ingin menjelaskan serta mempraktikkan tentang desensitisasi sistematis terapi. Yang pertama itu pengertiannya ya. Jadi pengertiannya itu adalah terapi yang memaparkan subjek pada situasi yang memunculkan kecemasannya, namun situasi tersebut dikemas dalam situasi yang terkontrol dan aman bagi subjek. Tujuan dari terapi ini yang pertama itu untuk mengurangi respon dari fobia yang menghubungkan stimulus yang ditakutkan dengan sesuatu yang menenangkan. Desensitisasi sistematis dilakukan dengan cara membayangkan situasi kecemasan sambil melakukan relaksasi sebagaimana upaya melawan kecemasan yang dialami. Secara bertahap, subjek akan menjadi kurang sensitif terhadap suatu kecemasan. Desensitisasi sistematis dijelaskan sebagai sebuah prosedur di mana subjek dengan fobia mempraktikkan relaksasi sambil membayangkan adegan-adegan stimulus penghilang rasa takut. Sedangkan dalam Martin dan Per pada tahun 2015, desensitisasi sistematis adalah prosedur yang digunakan untuk mengatasi fobia dengan membuat subjek dalam keadaan rileks secara berturut-turut membayangkan hal-hal yang menghasilkan kecemasan dalam hierarki ketakutannya. Prosedur melakukan terapi desensitisasi stimulus yaitu memiliki 3 tahap. Yang pertama itu subjek belajar menggunakan salah satu keterampilan relaksasi. Yang kedua, konselor dan subjek mengembangkan hierarki stimulus penghilang rasa takut. Yang ketiga, subjek melatih keterampilan relaksasi saat konselor menjelaskan adegan hierarki yang dikembangkan. Jadi, dalam desensitisasi sistematis, subjek merasa rileks saat membayangkan stimulus ketakutan dan subjek tidak melakukan kontak langsung dengan stimulus yang memicu ketakutannya. Jika subjek dapat menjaga respon relaksasi selagi membayangkan setiap adegan dari hierarki, maka desensitisasi sistematis telah selesai. Subjek kemudian harus terbebas dari respon rasa takut itu, seperti kecemasan dan perilaku menghindar ketika subjek bertemu dengan stimulus ketakutan di kehidupan nyata. Jadi, prosedur dalam melakukan konseling terapi desensitisasi stimulus yaitu pertama, setelah menjalani konseling awal untuk mengetahui informasi dasar mengenai latar belakang klien, kebiasaan dan rutinitas hingga hal-hal seputar fobia klien. Yang pertama itu dari ditanya mulai sejak kapan, apa yang memicunya, apa saja gejala yang ditimbulkan, bagaimana Anda menghadapinya. Konselor kemudian mengajarkan klien teknik-teknik relaksasi yang membuat si klien ini tetap tenang ketika menghadapi pemicu fobia. Misalnya itu yang pertama teknik pernafasan dalam atau self hypnosis, dan yang terakhir itu yaitu meditasi untuk mengosongkan pikiran klien. Nah, langsung saja ke praktiknya ya. Jadi misalnya klien itu mengalami fobia bawang putih. Nah, di sini saya itu ingin mempraktikkan teknik relaksasi terapi desensitisasi stimulus dengan teknik relaksasi pernafasan dalam sambil memejamkan mata untuk memikirkan
hal yang menjadi pemicu ketakutan klien. Kita mulai saja ya.